Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Jimakbar dengan NIM 11030330043 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang BJT atau Bipolar Junction Transistor sebagai penguat kelas A, B, AB, dan C untuk mata kuliah elektronika. Baik, langsung saja. Next. Nah, apa sih BJT itu? Kita akan membahas tentang BJT atau bipolar junction transistor, yaitu salah satu komponen aktif penting dalam dunia elektronika. BJT bekerja sebagai saklar dan penguat sinyal. Transistor ini memiliki tiga terminal, basis, emitor, dan kolektor. Cara kerjanya adalah dengan mengontrol arus besar dari kolektor ke emitor, menggunakan arus kecil yang masuk ke basis. Ketika BJT digunakan sebagai penguat, ia bisa dikonfigurasi dalam berbagai kelas. Nah, kelas yang pertama yaitu kelas A, kelas B, kelas AB, dan kelas C. Setiap kelas punya karakteristik dan penggunaan yang berbeda tergantung pada kebutuhan. Kelas-kelas BJ sebagai penguat meliputi kelas A, kelas B, AB, dan kelas C. Untuk kelas A sendiri, itu penguat kelas A adalah jenis penguat di mana transistor selalu dalam kondisi aktif atau on sepanjang 360 derajat siklus sinyal input. Artinya, transistor memperkuat seluruh bagian gelombang, baik sisi positif maupun sisi negatif. Untuk aplikasinya sendiri, ya, meliputi audio amplifier, high fidelity. Terus ada penguat sensor dalam sistem pengukuran, sirkuit instrumen musik, dan sistem komunikasi analog. Berikut adalah rangkaian kelas A. Prinsip kerjanya yaitu sinyal AC kecil yang masuk ke dalam basis transistor ini dalam basis transistor. Nah, itu mengendalikan arus dari kolektor ke emitor. Saat sinyal input naik positif, arus basis bertambah, menyebabkan arus kolektor juga meningkat. Sebaliknya, arus arus kolektor juga sebaliknya saat sinyal input turun atau negatif, arus basis berkurang dan arus kolektor juga turun. Karena transistor diberi bias DC yang cukup, ia berada dalam daerah aktif terus-menerus. Ini artinya transistor mampu memperkuat seluruh siklus sinyal AC baik saat naik maupun turun tanpa terputus. Di tengah hasilnya sinyal output di kolektor mengikuti bentuk input, namun dengan amplitude lebih besar dan fase terbalik output 180 derajat dari input. Di samping kanan ini adalah rangkaian DJT penguat kelas A. Keunggulan dan kekurangan BJT penguat kelas A. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu distorsi sangat rendah, output linear terhadap input, cocok untuk sinyal audio dan sensor. Terus ada desain rangkaian sederhana dan stabil terhadap perubahan beban. Terus untuk kekurangannya sendiri atau kelemahannya yaitu efisiensi sangat rendah, 25 sampai 30%. Terus ada panas berlebih meskipun tanpa sinyal. Boros daya tidak cocok untuk penguat daya besar dan butuh heatsink atau sistem pendingin. Selanjutnya adalah kelas B. Penguat kelas B adalah konfigurasi di mana transistor hanya aktif selama setengah siklus input, yaitu 180 derajat. Artinya, satu transistor hanya memperkuat bagian positif atau bagian negatif dari sinyal saja, bukan kedua-duanya. Untuk aplikasinya sendiri bisa diterapkan pada sistem push pull amplifier di radio atau pengeras suara.
Terus ada amplifier daya audio pada perangkat elektronik portable. Terus penguat RF atau radio frekuensi dengan efisiensi menengah. Yang terakhir penguat intermediated dalam sistem komunikasi analog. Untuk rangkaiannya sendiri, eh, secara prinsip kerjanya itu rangkaian penguat BJT kelas B adalah bekerja dengan dua transistor NPN dan dua, dua transistor NPN dan PNP yang disusun dalam konfigurasi push-pull saat sinyal input masuk, transistor NPN akan aktif pada setengah siklus positif untuk mengantarkan arus dari VCC yang plus ke beban. Sedangkan transistor PNP akan aktif pada setengah siklus negatif untuk mengantarkan arus dari beban ke min VCC. Kedua transistor bekerja secara bergantian dan tidak pernah aktif bersamaan. Hasilnya, sinyal output merupakan gabungan dari dua bagian sinyal yang diperkuat secara efisien. Keunggulan utama kelas B adalah efisiensi yang tinggi karena arus hanya mengalir saat diperlukan. Namun kekurangannya adalah adanya crossover di crossover di sekitar titik nol akibat jeda saat transisi antar transistor. Meskipun demikian, konfigurasi ini tetap banyak digunakan dalam aplikasi penguat daya seperti sistem audio dan pemancar, di mana efisiensi lebih diutamakan dibandingkan kesempurnaan bentuk sinyal. Nah, berikut adalah keunggulan dan kelemahan atau kekurangan BJT penguat kelas B. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama efisiensi lebih tinggi dari kelas A, sekitar 70%. Terus ada hemat daya saat tidak ada sinyal, cocok untuk penguat daya sedang, tidak selalu menghasilkan panas. Dan yang terakhir, komponen relatif sedikit. Untuk kekurangan sendiri atau kelemahannya itu muncul distorsi crossover. Terus ada kurang cocok untuk audio berkualitas tinggi, peralihan antara transistor tidak halus, kurang responsif untuk sinyal kecil, dan yang terakhir perlu desain simetris dan presisi. Ketiga yaitu kelas AB. Penguat kelas AB adalah gabungan dari kelas A dan kelas B. Transistor bekerja lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 360 derajat, sehingga bisa mengurangi distorsi crossover yang muncul pada kelas B, dan tetap mempertahankan efisiensi yang lebih baik dari kelas A. Untuk aplikasinya sendiri, yang pertama itu ada audio amplifier profesional dan sistem sound system mobile. Terus ada home theater dan speaker aktif. Terus ada handphone amplifier yang membutuhkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas suara. Yang terakhir power amplifier yang butuh performa tinggi tapi tetap irit energi. Rangkaiannya sendiri untuk kelas AB, secara prinsip kerja itu rangkaian yang ditampilkan merupakan penguat BJT kelas AB dengan konfigurasi push pull menggunakan transistor NPN dan PNP yang masing-masing diberi tegangan bias. Tujuan dari pemberian bias ini adalah agar kedua transistor berada sedikit dalam kondisi aktif bahkan saat sinyal input mendekati nol. Dengan demikian, saat sinyal AC masuk, transistor NPN akan bekerja saat sinyal positif dan transistor PNP saat sinyal negatif. Namun keduanya akan sedikit aktif bersamaan di area transisi. Hal ini memungkinkan proses peralihan sinyal terjadi lebih mulus dibandingkan kelas B, sehingga distorsi crossover yang umum terjadi pada kelas B dapat diminimalkan. Kapasitor pada input dan output berfungsi sebagai kopling AC, agar hanya sinyal AC yang diteruskan tanpa mengganggu tegangan DC pada basis atau output.
Karena transistor tidak selalu aktif, penut seperti pada kelas A, konsumsi daya lebih rendah, namun kualitas sinyal tetap cukup baik. Oleh karena itu, penguat kelas AB menjadi pilihan ideal aplika- untuk aplikasi audio amplifier karena menawarkan kompromi antara efisiensi dan kualitas suara yang halus dengan distorsi rendah. Untuk keunggulan dan kelemahannya sendiri, IGT penguat kelas AB yang pertama itu keunggulan meliputi kompromi antara efisiensi dan kualitas. Yang kedua, distorsi crossover rendah, cocok untuk audio amplifier profesional, lebih efisien dari kelas A, dan kualitas sinyal lebih baik dari kelas B. Terus untuk kelemahannya sendiri, rangkaian lebih kompleks, perlu pengaturan bias yang tepat, efisiensi tidak setinggi kelas B atau C. Masih ada sedikit distorsi dan perlu transistor pasangan yang cocok. Yang terakhir adalah kelas C. Penguat kelas C adalah jenis penguat di mana transistor hanya aktif selama kurang dari 180 derajat dari siklus sinyal output input. Ini berarti sebagian besar waktu transistor dalam kondisi off dan hanya menyala ketika sinyal mencapai puncaknya. Untuk aplikasinya sendiri, yang pertama itu digunakan pada pemancar frekuensi tinggi seperti radio AM atau FM, terus pemancar komunikasi dua arah dan sistem radar. Bukan untuk audio karena bentuk sinyal sangat terdistorsi. Untuk rangkaian sendiri, untuk kelas C, yaitu secara prinsip kerja, rangkaian penguat kelas C bekerja dengan transistor yang hanya aktif dalam waktu singkat selama puncak sinyal input. Hal ini dicapai dengan memberikan bias negatif pada basis transistor melalui resistor RB, sehingga transistor berada dalam kondisi cut off hampir sepanjang waktu, dan hanya menghantarkan saat sinyal input cukup besar untuk melewati ambang bias. Akibatnya, output yang dihasilkan berbentuk pulsa pendek yang tidak menyerupai sinyal input secara langsung. Namun, di bagian kolektor terdapat rangkaian resonansi paralel berupa induktor dan kapasitor yang berfungsi sebagai filter bandpass. Rangkaian LC ini akan menyaring puls-puls tersebut dan menghasilkan sinyal sinusoidal murni pada frekuensi resonansi tertentu. Karena hanya mengantarkan waktu yang sangat singkat. Efisiensi penguat ini sangat tinggi, tetapi bentuk sinyal output sangat bergantung pada kualitas filter. Oleh karena itu, penguat kelas C tidak cocok untuk audio atau sinyal informasi umum, tetapi sangat efektif untuk penguat sinyal pembawa dalam pemancar radio. Untuk keunggulan dan kelemahannya sendiri, yang pertama keunggulan yaitu efisiensi sangat tinggi, sekitar 80%. Sangat hemat daya, cocok untuk RF atau radio frekuensi, bisa menghasilkan daya output besar, dan transistor bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Terus untuk kelemahannya sendiri yaitu distorsi sangat tinggi, tidak cocok untuk sinyal audio atau data, hanya bisa digunakan untuk frekuensi tetap, butuh rangkaian resonansi LC tambahan, induktor dan kapasitor, dan output bergantung pada kualitas filter. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, BJT sebagai penguat dibagi menjadi 4 kelas utama, yaitu kelas A, kelas B, AB, dan C, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Kelas A itu menghasilkan sinyal yang paling jernih dengan distorsi rendah, namun sangat boros daya. Sedangkan kelas B jauh lebih efisien karena transistor hanya aktif setengah siklus, tetapi menimbulkan distorsi crossover. Untuk kelas AB sendiri menjadi solusi kompromi antara kualitas dan efisiensi, sehingga banyak digunakan pada amplifier audio. Sedangkan pada kelas C sangat efisiensi tetapi hanya cocok untuk frekuensi tinggi karena distorsi sinyalnya sangat besar. Pemilihan kelas penguat harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Apakah lebih mengutamakan kualitas sinyal atau efisiensi? Ya.
Baik, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.